Makanan asal Sulawesi Selatan ini rasanya sangat unik dan lezat. Ikutin yuk cara membuatnya teman-teman. Assalamualaikum sahabat masakan Diandra, kita ketemu lagi ya. Hari ini saya akan membuat sajian dari khas Sulawesi Selatan dari Palupo, yaitu kapurung. Bahan-bahannya digunakan di sini ada sagu, ini sagu super ya teman-teman, sagu yang basah. Kemudian sayurannya ada kacang panjang, itu sudah saya potong. Ada jagung nanti kita sisir, serta terong, dan nggak lupa ini ya, harus ada jantung pisang serta jeruk nipis. Dan sayur hijaunya saya gunakan bayam, bisa juga diganti kangkung atau daun kacang ya teman-teman, atau daun kelor juga bisa. Kemudian bahan-bahan lainnya saya menggunakan ikannya bebas sebetulnya ya, bisa ikan apa aja, yang penting ikan laut. Ini saya gunakan ikan tuna, ini sudah dimarinasi dengan jeruk nipis dan dibilas. Dan bumbu ikannya nanti ada bawang merah, jahe, serai, serta kunyit basah ya teman-teman. Kemudian bahan pelengkap lainnya ada kacang tanah, itu bahan sambal yang telah saya goreng ya, cabai, tomat, serta terasi, dan juga asam. Langkah pertama saya akan memasak ikannya ya teman-teman, kuah ikan kuning. Kita didihkan air secukupnya. Di sini sudah masukkan 3 siung atau 3 buah bawang merah tadi udah saya iris-iris. Kemudian akan kita tambahkan serai 2 batang, jahe kita geprek aja ya, dan juga bubuk kunyit ya teman-teman. Boleh kalau ada kunyit segar, kurang lebih 1 sendok makan atau sesuai selera saja ya. Kemudian akan kita beri garam cukupnya, nanti bisa dikoreksi rasanya ya. Dan juga gula pasir sesuai selera ya, sedikit saja atau sesuai selera. Dan juga di sini biar rasanya lebih enak akan saya tambahkan kaldu bubuk rasa daging sedikit saja ya teman-teman. Kalau nggak suka bisa di skip. Kalau yang mau tambahkan, ini sudah dicuci bersih dan dimarinasi dengan jeruk nipis, kemudian dibilas kembali ya teman-teman. Kita masukkan dulu ikan tunanya, ini saya gunakan 1 ekor. Bisa juga kalau menggunakan ikan cakalang atau ikan jenis yang lain ya teman-teman. Sekarang akan kita tambahkan air asam ya teman-teman, bisa juga kalau asamnya langsung. Kita masukkan aja. Kita masak ikan tuna ini hingga matang betul ya teman-teman. Ikannya sudah matang, kita matikan kompor dulu, kemudian kita akan mengangkat ikannya ya teman-teman. Kita pisahkan dengan kuahnya. Apabila teman-teman menggunakan ikan cakalang, masaknya harus lebih lama ya, karena ini ikan tuna jadi tidak usah terlalu lama, yang penting sudah matang. Ikannya sudah saya pisahkan dengan kuah, kita tunggu dingin dulu ya, nanti akan kita suir. Ini jagungnya udah saya serut ya teman-teman, kacang panjang juga, dan juga ini terongnya maaf tadi nggak kesut, ini sudah dibakar ya. Tapi ini sesuai selera aja, kalau mau langsung digoreng atau direbus sesuai selera aja pokoknya. Akan buat racak-racak mangga ya teman-teman. Ini mangganya mengkal, ini tadi ada sedikit, ini kita beginikan aja. Tapi kalau misalkan teman-teman punya serutan juga boleh ya, kita cacah-cacah begini. Ini saya gunakan 1 buah aja, disesuaikan aja dengan jumlah banyaknya yang dibutuhkan ya teman-teman. Nanti tinggal kita beginikan aja. Jadi kita serut, kalau misalkan ada alat serut boleh silahkan. Ini untuk racaknya ya. Mangganya bebas, yang penting mangga muda ya teman-teman. Boleh jenis apa aja. Karena ini mangganya cukup manis, nggak terlalu asam, ini akan begini aja. Tapi kalau misalkan teman-teman punya jenis mangga yang lebih asam, bisa ditambahkan garam, terus diaduk dicampur-campur, kemudian dicuci boleh. Tapi karena ini nggak terlalu asam, jadi langsung aja mangga segar ya.
Selanjutnya kita akan mengulek kacang tanah gorengnya ya teman-teman. Diuleknya sesuai selera saja ya, boleh halus sekali atau tidak. Mengulek kacang tanah, kita akan buat sambalnya ya. Ini cabai, tomat, dan terasi udah saya goreng. Kita bubukkan garam cukupnya, kita ulek ya sesuai selera. Setelah sambalnya cukup halus, kita akan mengupas terong bakar ya. Maksudnya kulitnya di sini akan kita buang. Kemudian akan kita campur dan kita ulekan, kita becek di dalam sambal ya, teman-teman. Selanjutnya saya akan buang duri-duri atau tulang-tulang di dalam ikan tuna rebus tadi ya teman-teman, yang saya masak kuah kuning. Di sini kita buang duri-durinya. Selanjutnya ikannya akan kita becek-becek atau bisa juga disuir-suir ya. Akan didihkan air cukupnya, harus mendidih betul-betul ya teman-teman. Kita akan mengolah sagunya. Jadi ini sagu super ya teman-teman. Jadi jenis sagunya itu bukan seperti yang di kemasan dijual-jual di toko ya. Ini kalau di Makassar atau daerah Sulawesi Selatan ada dijual di pasar-pasar tradisional. Kita akan tuangkan, bismillahirrahmanirrahim. Kita tuangkan cukupnya dulu. Langsung kita akan aduk ya teman-teman. Bismillah. Aduh. Ini membutuhkan tuh tenaga langsung matang seperti ini ya. Tambahkan lagi. Jadi harus cepat ya teman-teman. Hati-hati panas. Kalau misalkan nanti ini kurang matang, misalkan bisa ditaruh di atas kompor ya teman-teman. Saya akan melanjutkan mengaduk dulu ya. Ini akan kita aduk hingga betul-betul putih bening ya teman-teman ya. Nah, kita akan buat ongol-ongolnya. Bisa juga dengan sumpit, karena ini mungkin terlalu encer. Di sini akan saya gunakan dengan sendok aja biar cepat teman-teman ya. Kemudian langsung kita masukkan ke kuah asam ikan tadi. Sembari membuat ongol-ongol, jangan lupa didihkan air untuk membuat sayurnya ya teman-teman. Ini enggak saya cetak semua ya, sebagian akan saya gunakan untuk kapurung dan sebagian untuk kue. Oh iya, jangan lupa tadi kuah ikannya saya panaskan lagi ya teman-teman. Boleh besar-besar juga, kecil-kecil juga nggak apa-apa, ini agak bergerindil. Nanti kan matang sendiri ya, karena kita akan membuat sayurnya. Nah begini aja. Bisa juga kalau teman-teman yang sudah terbiasa di daerah Ambon atau di Palopo biasanya menggunakan sumpit ya teman-teman ya. Karena saya masih belajar, jadi saya gunakan sendok saja. Tuh. Jadi pada saat mengaduk tadi harusnya kita beri garam cukupnya dulu. Dan juga sedikit gula pasir ya. Kita tunggu hingga mendidih. Kita masukkan jagung ya teman-teman. Ini saya gunakan 1 buah ya.
selanjutnya kita akan mengiris-iris jantung pisangnya langsung di atas ini ya teman-teman. Kita gunakan bagian yang putih saja. Ini atasnya mau saya buang dulu. Ini agar tak terlalu hitam akan saya beri tambahkan kuah tadi ya, kuah apa namanya, kuah ikan ya teman-teman. Ini akan kita rebus hingga matang. Jantung dan jagung sudah matang, kita masukkan kacang panjangnya ya teman-teman. Bayamnya, daun bayamnya ya teman-teman. Boleh kalau mau ditambahkan kangkung, daun kelor atau daun kacang ya. Di sini saya mengenai udah matang ya. Udah cukup, udah matang, kita matikan kompor ya. Kita sajikan ya teman-teman. Ini tadi sagu, bola-bola sagu atau ongol-ongol. Ini akan dicampurkan. Ini sayur mumpung masih panas. Sayur yang telah direbus tadi, bayam dan teman-temannya. Ini dijadikan satu ya teman-teman. Kita masukkan ke sini ya. Panas. Ini tapi rasanya luar biasa nikmat loh. Kita sebagian dulu masukkan. Kita aduk menjadi satu, tercampur dengan bola-bola sagunya tadi ya. Enggak saya campur semua, sebagian aja, nanti kalau mau nambah bisa tambahkan lagi. Kemudian kita tambahkan ini ya, kita tambahkan ikannya ya. Kita masukkan ikan yang telah tadi diambil tulang-tulangnya, ikan rebus kuah kuning. Saya tambahkan sebagian aja dulu. Begitu dengan kacang tanahnya ya, kacang tanah yang telah dihaluskan tapi nggak terlalu halus saya ya. Kita masukkan juga sesuai selera aja ya. Ini akan kita aduk deh. Tuh. Ini harus langsung disajikan ya, karena mumpung masih panas, jadi rasanya biar enak. Kita ambil di mangkok. Tuh, kelihatan kan bola-bola sagunya? Cairannya Kemudian kita boleh beri sambal, kurang rapi. Tambahkan sambal terong tadi ya teman-teman di atasnya. Sesuai selera aja. Kemudian di sini akan saya tambahkan ini ya, saya pinggirkan dulu. Kemudian akan kita beri ini mangganya, kita beri taburkan atau taburkan di atasnya. Seperti makanan khas Sulawesi Selatan lainnya, jangan lupa kita beri perasan jeruk nipis. Ini rasanya sangat segar. Tuh, jadi deh kapurungnya. Selamat mencoba ya, sahabat masakan Diandra. Mari makan. Telah siap disajikan. Ini masih hangat. Boleh juga ikannya kalau pakai ikan bakar ya teman-teman. Rasanya pokoknya sangat nikmat. Selamat mencoba ya sahabat masakan Diandra. Terima kasih.